Milenial yang bekerja di kota besar seperti Jakarta cenderung punya hidup yang sangat boros. Padahal gaya hidup boros dapat menyebabkan seseorang selalu merasa kekurangan dan juga tidak pernah puas. Dampak negatif gaya hidup boros perlu dipikirkan oleh milenial. Milenial yang bekerja di kota besar seperti Jakarta ini cenderung punya gaya hidup seperti ini. Gaya hidup boros biasanya tidak dilakukan secara sadar, melainkan dari lingkungan. Padahal sebenarnya untuk bergaul Anda tidak perlu menghambur-hamburkan uang alias boros. Jika dilihat sekilas, hidup hemat sama dengan penyiksaan, tapi hal itu kurang tepat karena hidup hemat dilakukan agar bisa bersenang-senang di kemudian hari setelah perjalanan panjang. Jika dibayangkan hal itu pasti akan membawamu pada kebahagiaan. Pernahkah Anda lupa kemana uang Anda melayang karena penggunaan tanpa pikir panjang di akhir bulan? Itu dia yang dinamakan boros, tampak sederhana tapi sebenarnya bisa membawa banyak masalah dan penyesalan. Salah satu dampak negatif dari gaya hidup boros adalah selalu merasa kekurangan. Mungkin sebenarnya gaji yang Anda terima itu lumayan, namun tanpa sadar Anda sering menggunakannya untuk hal yang remeh dan sebenarnya tidak dibutuhkan. Dampaknya tengah bulan gaji pun sudah habis dan Anda berkesimpulan bahwa gajinya kurang. Padahal sebenarnya berapapun penghasilan Anda, apabila Anda boros hasilnya akan sama saja. Anda akan merasa hidup serba kekurangan. Untuk itu pengendalian diri adalah hal yang perlu dilakukan. Dampak berikutnya adalah tidak bisa menabung. Banyak milenial yang tidak memiliki tabungan karena gaya hidup boros. Padahal tabungan ini penting untuk hal-hal yang terjadi di luar kendali. Tabungan juga bisa membuat Anda mampu mendapatkan yang diinginkan. Lantas bagaimana ya agar kita bisa menjauhi gaya hidup boros? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX Precision Closing Market. Berbagai sumber, IDX Channel. Nah pemirsa, ternyata gaya hidup boros ini bisa berasal dari lingkungan juga nih. Jadi contohnya gini pemirsa, kalau ada seseorang yang tanpa sadar begitu ya menjalankan gaya hidup yang boros, bisa saja mereka terpengaruh dari lingkungan perkantoran, contohnya dari teman-teman kantor atau mungkin dari lingkungan di rumahnya atau mungkin dari keluarganya juga pemirsa. Jadi sebenarnya memang lingkungan ini memegang peranan yang sangat penting begitu ya, yang bisa mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Dan tentunya kalau ada seseorang yang menerapkan gaya hidup yang boros nih, akan banyak sekali dampak negatif yang dirasakan dan juga dampak buruk yang akan dirasakan. Salah satunya ketika seseorang hidup terlalu boros nih, nanti mereka selalu akan merasa kekurangan dan tidak pernah puas pemirsa. Nih contoh kecilnya ya, ini sepertinya banyak dialami oleh wanita-wanita di seluruh dunia termasuk saya juga dan pemirsa IDX Channel. Jadi ketika saya mau berangkat kerja nih pemirsa, ketika saya buka lemari gitu ya, saya lihat baju saya, perasaan saya kok bajunya ini aja gitu ya, baju saya kemana ya? Kalau saya pakai baju yang ini kan udah pernah dipakai minggu lalu. Kalau saya pakai baju yang ini lagi kan udah pernah dipakai juga di hari-hari sebelumnya. Padahal di sisi lain ya, ketika saya mau beres-beres baju, kadang tuh bajunya udah nggak tahu mau ditaruh di mana karena memang sudah kepenuhan. Tapi lagi-lagi saya selalu merasa kayaknya saya nggak punya baju deh, kayaknya baju saya tuh selalu kurang gitu ya. Maklum ya pemirsa, namanya juga wanita nih. Kalau lihat barang lucu sedikit pasti dibeli. Kalau lihat barang yang diskon sedikit pasti dibeli. Apalagi kalau barangnya ini diskon dan lucu, ya udah jadi pasti dibeli gitu. Tapi hati-hati pemirsa, sebenarnya ketika kita menerapkan gaya hidup boros ya, contohnya seperti yang sudah saya lakukan tadi, ini akan berdampak buruk terhadap kesehatan mental kita. Kenapa sampai berdampak buruk terhadap kesehatan mental, bahkan bisa menyebabkan stres pemirsa? Karena ketika kita boros artinya kita membuat finansial kita tuh menjadi terganggu. Kesehatan finansial kita menjadi terganggu. Kalau kesehatan finansial kita menjadi terganggu, tentunya pada akhirnya juga akan berdampak terhadap kesehatan mental kita. Kemudian kalau orang yang selalu menerapkan gaya hidup boros nih pemirsa, di kemudian hari bisa saja masa tuanya dan masa depannya ini menjadi tidak terjamin pemirsa. Dan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya seperti gaya hidup boros, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah salah satunya nih pemirsa adalah dengan menerapkan gaya hidup frugal living. Jadi mungkin sebagian pemirsa IDX Channel juga udah ada yang pernah mendengar soal frugal living ini nih pemirsa. Jadi
frugal living ini beberapa waktu belakangan memang banyak banget diterapkan oleh para milenial gitu ya. Tapi sebenarnya kira-kira frugal living ini tuh apa sih dan manfaatnya buat kehidupan kita tuh juga apa sih sebenarnya ya? Langsung saja yuk pemirsa, kita saksikan tayangan berikut ini soal frugal living, jaga kesehatan mental dan finansial. Pemirsa, apakah Anda pernah mendengar istilah frugal living? Baru-baru ini kita semakin diberikan banyak istilah dan gaya hidup yang sangat cocok dipraktikkan oleh anak muda. Namun sebenarnya hal itu sudah diterapkan oleh pendahulu-pendahulu kita, hanya saja istilahnya yang berbeda. Misalnya gaya hidup minimalism, yaitu gaya hidup seminimal mungkin dan menghindari kepemilikan barang secara berlebihan. Sama saja dengan gaya hidup frugal living. Secara bahasa, frugal living berasal dari kata frugal yang artinya hemat dan living yang artinya hidup. Sehingga frugal living bisa diartikan sebagai gaya hidup hemat. Lebih lanjut, pengertian frugal living adalah gaya hidup yang cermat dan hemat dalam mengelola sesuatu tanpa mengesampingkan value atau nilai dari suatu barang. Ketahuilah bahwa hidup hemat bukannya berarti pelit. Tidak sedikit di mata masyarakat yang beranggapan hemat dan pelit itu beda tipis. Hemat bukan berarti memangkas kebutuhan dan keinginan sehingga kelewat pelit, tetapi lebih berhati-hati dalam mendeteksi keinginan dan mempertimbangkan pengeluaran. Contohnya seperti kamu diberi 2 pilihan merek dalam membeli tas. Pilihan pertama memiliki harga yang lebih murah namun kualitasnya mudah rusak. Sedangkan yang kedua memiliki harga yang lebih mahal dan terjamin kualitas serta keawetannya. Jika ingin mengikuti prinsip frugal living, maka tas pilihan kedualah yang akan dipilih. Kenapa pilih yang kedua? Karena dengan membeli yang sedikit lebih mahal, kita bisa memperpanjang usia kegunaan tas tersebut. Hal ini otomatis akan membuat kita bisa menghemat uang lebih banyak. Berbeda dengan kebalikannya, walau memilih yang lebih murah, tetapi tas pilihan pertama akan gampang rusak. Hal ini membuat kita lebih banyak mengeluarkan uang untuk membelinya lagi, sehingga frugal living bukan bermakna segala pengeluaran harus dihemat, tetapi bagaimana kita cerdas dalam pengelolaan pengeluaran tanpa menghilangkan nilai suatu barang. Berbagai sumber IDX Channel. Oke pemirsa, ternyata frugal living ini adalah gaya hidup hemat, bukan gaya hidup pelit ya. Jadi jangan disamain nih, hemat dan pelit sebenarnya mungkin banyak orang yang mengartikan ini mirip dan memiliki arti yang sama. Tapi sebenarnya hemat dan pelit ini memiliki arti yang sangat jauh dan juga sangat berbeda. Contohnya nih ya pemirsa, kalau orang pelit lagi belanja, biasanya pertimbangan utamanya itu yang dilihat hanya dari harganya saja. Kalau harganya terlalu mahal udah pasti dia nggak mau beli ya. Kalau harganya murah pasti langsung dibeli gitu ya barangnya. Tapi kalau untuk orang yang menerapkan gaya hidup frugal living nih pemirsa, ketika mereka berbelanja mereka percaya kalau mereka mengeluarkan uang lebih banyak dan lebih besar lagi, maka value barang yang mereka dapatkan juga akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi sebenarnya frugal living ini adalah living better with less. Dan kemudian ketika orang yang menerapkan gaya hidup frugal living ini bisa membeli barang dengan harga yang lebih mahal atau harga yang lebih bagus, lebih besar gitu ya. Bukan artinya bisa dilakukan secara terus-menerus nih. Kalau orang yang selalu belanja barang-barang dengan harga yang mahal ya, yang harganya besar gitu ya, itu artinya sudah bukan menerapkan gaya hidup frugal living, tapi jatuhnya itu malah boros gitu pemirsa. Dan tentunya sepertinya ya masih banyak nih masyarakat Indonesia, termasuk kayaknya saya juga deh, saya ngaku nih masih susah membedakan mana sih kebutuhan dan juga keinginan yang akhirnya menjebak kita tuh ya, karena nggak bisa nih ngebedain mana kebutuhan dan keinginan yang menjebak kita dalam gaya hidup yang sangat boros. Tapi kira-kira untuk teman-teman kita di luar sana, masyarakat di luar sana, kayak saya juga nggak sih kadang-kadang masih susah ya ngebedain mana kebutuhan dan keinginan. Langsung saja yuk pemirsa kita saksikan tayangan berikut ini. Aku tuh sering banget belanja yang sebenarnya nggak butuh tapi lagi diskon, jadi akhirnya aku beli karena mikirnya kali aja nanti butuh atau apa ya kan, dan pasti kepake gitu atau aku makan, karena aku biasanya belanja diskon itu kalau nggak bahan-bahan masakan atau makanan. Karena kayak aku kan hobi masak, jadi tuh kayak
beli apapun itu ya untuk kebutuhan masak atau hobi-hobi masak, belanja bikin bahan-bahan kue, padahal itu nggak ada niatan untuk bikin kue atau apa. Jadi kayak ya udahlah kita simpan aja dulu, suatu saat kan pasti nanti butuh. Biasanya itu aku ngabisin uang itu kira-kira itu berapa persen, dari 30% lah dari pendapatan aku. Jadi kayak misalkan uangnya itu hampir 2 juta sebulan untuk biaya makan dan belanja, biasanya sih lebih dari 2 juta. Tapi kadang-kadang kalau karena ada diskon-diskon gitu jadi lebih deh, padahal sebenarnya nggak butuh jadi butuh. Seberapa sering beli barang diskonan tuh sering banget ya, karena tuh mikirnya kayak ya udah beli aja dulu nanti juga kepake, meskipun di rumah juga masih ada atau barang yang sama atau fungsinya sama, tapi ya udah beli aja dulu kan nggak apa-apa ya. Lalu yang sering dibeli itu make up dan skincare karena terpengaruh sama beauty blogger di Instagram itu, jadi kayak mau tahu aja, cobain bagus nggak sih, sebagus apa nggak sih, meskipun fungsinya sama ya, hampir sama semua rata-rata, dan makeup juga sama gitu, tapi ya pengen tahu aja, penasaran sih. Pendapatan 80% pendapatan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, bayar cicilan, dan untuk hal lainnya, sisanya baru untuk ditabung. Sering tergoda sama diskon nggak? Sering. Sering beli barang cuma karena diskon dan murah, sebenarnya nggak butuh? Sering. Seberapa sering? Seminggu sekali, seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali, terkadang 3 kali. Oh, karena 3 kali. Barang apa yang biasanya paling sering dibeli karena diskon? Makanan ya, paling sering. Ya. Oke. Dalam 1 bulan itu ngabisin uang berapa persen dari total pendapatan? 60%. 60%, berarti 40%-nya 40%-nya buat nyicil. buat nyicil, buat kebutuhan lain. 60%-nya dipakai buat apa aja? Buat beli kebutuhan sehari-hari, buat makan. Tuh pemirsa, ternyata saya ada temennya ya, nggak cuma saya yang kayaknya tuh gampang tergoda oleh diskon. Tapi teman-teman di luar sana juga ketika ngelihat diskon nggak tahan barangnya dibeli. Meskipun sebenarnya mereka juga nggak tahu nih barangnya akan kepake nggak sih. Barang ini hanya sekedar keinginan atau memang kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan dan keinginan ini memang memiliki arti yang berbeda jauh. Jadi kalau kebutuhan sendiri memang memiliki arti di mana harus dipenuhi pemirsa. Sifatnya ini urgent ya, dan kalau nggak dipenuhi ini akan mengganggu keberlangsungan hidup kita. Tapi kalau keinginan itu sifatnya tidak urgent, tidak harus selalu dipenuhi ya, dan kalau nggak dipenuhi juga tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup kita. Dan memang kedepannya ya, cobalah mulai dari sekarang nih, kalau kita mau belanja tuh mikir-mikir dulu, kira-kira barang ini tuh penting nggak sih? Barang ini hanya sekedar keinginan atau memang kebutuhan kita? Karena sebenarnya konsep dari frugal living ini adalah bukan menyiksa diri seirit mungkin untuk nggak membeli apapun, tapi lebih cermat, lebih cerdas dalam belanja dan melakukan pengeluaran. Jadi intinya adalah sederhana tapi tidak berlebihan. Jadi bukannya pelit dan terlalu irit gitu ya, itu juga tidak baik untuk kita. Dan tentunya banyak cara dan banyak langkah yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mencoba gaya hidup frugal living. Apa saja itu pemirsa? Langsung saja yuk kita saksikan pernyataan dari Baren Muhadin dalam tayangan berikut ini. 3 kemampuan dasar ini. Yang pertama, Anda harus tahu mana yang penting dan tidak penting dalam hidup Anda. Anda harus tahu mana yang Anda butuhkan atau mana yang sekedar Anda inginkan. Lalu yang kedua, Anda harus bisa menabung dari berapapun uang yang Anda dapatkan. Dan kemudian yang ketiga, Anda harus tahu value dari uang yang Anda miliki. Baiknya, uang 100 juta ini buat apa sih? Apakah lebih oke kalau dipakai liburan atau mungkin lebih oke kalau dipakai buat investasi? Tentu orang yang punya gaya hidup frugal living tahu bahwa 100 juta yang dimiliki akan lebih oke, akan lebih baik jika digunakan untuk berinvestasi. Yang pertama,
Anda jangan sedikit-sedikit buka e-commerce, karena biasanya kalau dikit-dikit buka e-commerce Anda tergoda untuk belanja. Lalu kemudian yang kedua, kalau Anda belum punya uangnya dan kemudian Anda ingin membeli sebuah barang, apalagi barang tersebut bersifat konsumtif, maka tahan dulu keinginan Anda tersebut. Tunggulah sejenak dan menabunglah untuk bisa membeli barang tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, Anda juga harus mulai berasuransi. Karena dengan membayar premi artinya Anda menghemat biaya besar yang mungkin harus Anda bayarkan kalau Anda terkena resiko keuangan. Dan kemudian yang terakhir, Anda harus mulai berinvestasi karena Anda memiliki tujuan-tujuan keuangan di masa depan dan Anda harus membiayai itu semua, dan semuanya itu di masa depan butuh biaya yang sangat besar. Nah pemirsa, sepertinya ada satu pesan penting yang harus selalu kita ingat dan harus selalu kita terapkan, yaitu jangan dikit-dikit buka e-commerce ya. Karena kalau kita terlalu sering buka e-commerce, kemudian ada promo ataupun diskon yang ditawarkan, kita pasti tergoda pemirsa. Kemudian cara lainnya ketika kita ingin menerapkan frugal living adalah contohnya nih ya, misalnya membatasi untuk jalan-jalan atau nongkrong sama teman-teman, misalnya sebulan sekali aja deh, gak usah setiap minggu. Karena kalau kita semakin sering jalan-jalan atau nongkrong sama teman-teman, tentunya akan semakin banyak uang yang akan kita keluarkan. Kemudian tentunya manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan hidup frugal living ini adalah masa depan lebih terjamin, masa tua lebih terjamin, dan tidak akan ada lagi yang namanya generasi sandwich pemirsa.